Halo teman-teman, karena banyak yang sudah mengetahui jalan cerita dari novel ini melalui Donghua Soul Land 2 yang sekarang di episode 14. Cerita novel ini mungkin bisa menjadi gambaran dari episode selanjutnya. Cerita novel ini saya mulai dari chapter 32.1. Ya, kakak senior. Huo Yuhao menjawab dengan tergesa-gesa. Dia sudah memikirkan rencana sendiri. Setelah menyaksikan kekuatan yang mendominasi alat jiwa yang tidak bergerak, minatnya pada alat jiwa telah terguncang. Dia tahu bahwa target balas dendamnya sangat kuat, jadi dia perlu menggunakan seluruh kekuatan yang dia bisa. Bagaimana dia bisa mengetahui seberapa kuat alat jiwa tanpa mempelajarinya terlebih dahulu? Dia tidak mengetahui hal ini saat ini, tetapi cara berpikirnya akan berfungsi dalam waktu yang tidak lama lagi. Studi tentang alat jiwa pada akhirnya akan membuka pintu besar baginya. Tangya merenung, kalau dipikir-pikir, kamu mungkin tidak bisa bergaul di departemen alat jiwa bahkan jika kamu menginginkannya. Ada banyak hadiah yang didapat dari memenangkan penilaian siswa baru, tapi masalahnya juga tidak ada habisnya. Yuhao, kamu harus terus meyakinkan dengan benar jika kamu tidak bisa masuk ke departemen alat jiwa. Huo Yuhao sempat tertegun, Guru Xiao ya, mengapa saya tidak bisa masuk ke departemen alat jiwa? Tangya menjawab, tahukah kamu apa ketidakseimbangan untuk penilaian siswa baru? Ketika mereka mendengar kata hadiah, mata Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berbinar. Mereka tidak dapat menyembunyikan keinginan mereka karena usia mereka yang masih muda. Akademi Shrek merupakan akademi master jiwa nomor 1 di dunia, dan mereka berhasil menjadi juara dalam penilaian mahasiswa baru. Bagaimana imbalannya bisa kurang? Wang Dong dengan tidak sabar bertanya, Guru Xiao ya, apa imbalannya bagi kita? Dia sudah mulai memanggil Tangya, Guru, sama seperti Huo Yuhao, meskipun baru saja bergabung dengan sekte Tang. Tangya menjawab, ada sedikit perbedaan antara imbalan setiap tahun, tetapi secara umum akan sama. Secara umum, penghargaan ditentukan berdasarkan kualitas seluruh mahasiswa baru. Saya tidak tahu tentang tahun-tahun terakhir, tapi saya belum pernah melihat penatua jiwa di sekelompok mahasiswa baru selama beberapa tahun saya berada di Akademi Shrek. Anda adalah mahasiswa baru pertama yang pernah saya lihat yang memiliki Soul Elders di antara mereka. Karena itu, saya rasa Anda akan mendapatkan imbalan yang sangat bagus. Saya tidak tahu tentang hadiah lain yang akan Anda terima, tapi selalu ada hadiah khusus yang diberikan kepada juara penilaian mahasiswa baru, dan itu adalah kesempatan untuk menjadi murid inti. Seorang murid inti. Ini bukan pertama kalinya mereka mendengar istilah tersebut. Guru You telah menyebutkannya di masa lalu. Tangya mengangguk. Kamu adalah juara penilaian mahasiswa baru, jadi tidak akan ada masalah bagimu untuk menjadi murid inti Departemen Jiwa Bela Diri. Namun, begitu Anda menjadi murid inti Departemen Jiwa Bela Diri, Akademi akan memberi Anda lebih banyak sumber daya untuk memastikan bahwa Anda rajin melanjutkan studi dan menjadi guru jiwa yang lebih kuat. Karena itu, Departemen Jiwa Bela Diri secara alami tidak akan mengizinkan Anda memasuki Departemen Alat Jiwa. Bagaimanapun, Departemen Jiwa Bela Diri selalu memegang peran utama di akademi kami. Saat itulah trio Huo Yuhao mengerti apa yang dimaksud Bei Bei. Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia mengingat makanan bergizi yang dimakan murid inti setiap hari. Ketika Bei Bei melirik ke arah Huo Yuhao, sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Meski begitu, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia berpikir dalam hati, kuharap aku tidak mengkhawatirkan apapun. Pagi itu cerah dan indah, sementara udara di Akademi Shrek bersih dan sangat lembab karena kehadiran Danau Dewa Laut. Semua siswa yang lulus penilaian mahasiswa baru dikumpulkan di Shrek Plaza, menunggu untuk ditugaskan ke kelas mereka. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri, Du Weilun, dengan cepat berjalan ke depan Shrek Plaza, bersama sekitar 10 guru lainnya. Huo Yuhao hanya mengenali 2 guru yang mengikutinya. Salah satunya tentu saja adalah guru kelas mereka sebelumnya, Yoi, sementara yang lainnya adalah guru Wang Yan. Dia hanya memiliki kesan samar terhadap guru lainnya. Du Weilun memegang folder di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke sekelompok kecil siswa dengan senyuman di wajahnya. Saya yakin semua orang sudah mengetahui hal ini, tapi turnamen knockout penilaian mahasiswa baru kini telah berakhir. 3 tempat teratas juga telah diputuskan. Oleh karena itu, sekarang saya akan secara resmi mengumumkan 3 tim teratas dan membagikan hadiahnya. Tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru jatuh ke tangan tim Huang Chutian.
Anggota tim, Huang Chutian, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Silakan melangkah maju. Benar, tim Huang Chutian, yang sebelumnya dikalahkan oleh tim Huo Yuhao, telah memperoleh tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru. Mereka kalah dari tim Dai Huabin di semifinal, namun mereka mampu meraih tempat ketiga dengan mengalahkan tim Yao Xichen. Faktanya, mereka sangat beruntung. Selama pertandingan mereka dengan tim Yao Xichen, kakak beradik Lan telah memulihkan kemampuan untuk menggunakan keterampilan fusi mereka, memungkinkan mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang hanya berdasarkan kekuatan individu. Ketiganya berjalan menuju Duelun dengan Huang Chutian berdiri di depan. Wajah muda mereka sedikit memerah karena kegembiraan mereka. Memperoleh tempat ketiga dalam penilaian mahasiswa baru jauh melampaui ekspektasi mereka. Siswa tahun pertama langsung memberikan tepuk tangan meriah. Setelah turnamen knockout, hanya tersisa sekitar 300 siswa di kelas 1. Ini adalah sepertiga dari jumlah siswa yang hadir di awal tahun. Tempat kedua diraih tim Dai Huabin. Anggota tim, Dai Huabin, Julu, dan Cuya Jie. Maju. Tepuk tangan terdengar lagi, namun tim Dai Huabin tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan di wajah mereka saat mereka melangkah maju. Hal ini khususnya terjadi pada Dai Huabin, ekspresinya suram, dan kepalanya sedikit menunduk, seolah-olah dia sedang memikirkan hal lain. Matanya bahkan agak merah. Setelah berhenti sejenak, Duelun menggunakan suara yang sedikit lebih keras untuk melanjutkan berbicara. Selanjutnya, bisakah semua orang dengan antusias bersorak untuk juara pertama penilaian mahasiswa baru? Mereka adalah tim Wang Dong. Anggota tim, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Penonton langsung bersorak antusias, namun trio Huo Yuhao agak terkejut saat mendengar pengumuman Duelun. Menurut nama yang diberikan kelas 1 ke akademi, tim mereka seharusnya disebut tim Huo Yuhao, karena Huo Yuhao adalah pemimpin tim mereka. Namun, ketiganya tidak berani melambat di bawah sorak-sorai dan tepuk tangan dari banyak siswa kelas 1. Mereka buru-buru melangkah maju, tetapi Wang Dong dan Xiao Xiao sengaja memperlambat langkah mereka, membiarkan Huo Yuhao tetap berada di depan. Senyuman muncul di mata Duelun saat dia melihat mereka bertiga berjalan maju, mengisyaratkan mereka untuk berdiri di tengah. Huo Yuhao menuju Dai Huabin, tapi Dai Huabin sendiri sebenarnya sedang melihat ke arah Wang Dong. Dia jelas tidak berpikir bahwa kekalahannya ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Duelun berkata, "Baiklah, sekarang saya akan mengumumkan hadiah untuk 3 tim teratas dalam penilaian mahasiswa baru. Pertama, masing-masing anggota dari 3 tim teratas akan menerima hadiah dari akademi sendiri. Mereka semua akan dapat meminta bantuan dari akademi untuk mendapatkan cincin jiwa yang dapat mereka tahan ketika saatnya tiba. Selain itu akan menjadi cincin jiwa yang paling cocok untuk mereka." Begitu dia selesai berbicara, siswa kelas 1 langsung terkejut. Hadiah ini setara dengan akademi yang menjanjikan mereka bahwa cincin jiwa mereka pastilah yang optimal. Misalnya, jika Huo Yuhao dapat memegang cincin jiwa 700 tahun untuk yang kedua, akademi akan menemukan cincin jiwa 700 tahun yang cocok untuknya. Hal ini akan terjadi pada setiap anggota dari 3 tim teratas. Hadiah ini sangat berharga.